Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi perkuliahan kita pada malam ini untuk mata kuliah litigasi hukum Pratun. Pada malam hari ini kita menggunakan e-learning. Jadi nantinya apabila ada pertanyaan dapat berdiskusi di e-learning. Dan materi pembelajaran pada hari ini telah dapat di-upload ataupun di-download di link e-learning-nya masing-masing. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu, maka minggu depan diharapkan seluruh dokumen-dokumen terkait dengan perkara sudah bisa selesai, jadi diberikan kesempatan kepada saudara semua dalam waktu 1 minggu ini untuk menyiapkan dokumen-dokumen persidangan. Nanti kita akan membahas apakah syarat formil maupun material dari seluruh dokumen tersebut telah terpenuhi apa tidak. Sehingga nantinya pada saat kemahiran hukum, bahan tersebut sudah bisa digunakan untuk peradilan semu. Kita belum tahu apakah peradilan semu dilakukan secara online seperti semester lalu atau sudah offline. Jadi nantinya sesuai dengan kebijakan dari kampus. Baik, pada malam ini kita akan membahas mengenai replik maupun duplik dalam peradilan tata usaha negara. Nah, setelah tergugat memberikan jawaban atas gugatan penggugat, maka penggugat diberikan kesempatan untuk memberi tanggapan atas jawaban. Dan ini disebut dengan replik. Tujuan replik adalah memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menjawab bantahan tergugat dalam jawabannya. Nah, jadi replik ini untuk memperkuat dalil si penggugat yang telah diuraikannya di dalam gugatannya. Setelah dalil tersebut lolos dari proses dismisal, nah kemudian dia harus pertahankan dalilnya tersebut agar tidak terbantahkan dari lawannya, yaitu tergugat yang dalam hal ini badan atau pejabat tata usaha negara atau kuasanya. Nah, dalam praktek, replik bisa dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Nah, secara lisan, penggugat cukup menyampaikan bahwa penggugat tetap pada dalil dalam gugatannya dan menolak seluruh jawaban dari tergugat. Itu ketika disampaikan secara lisan. Kan tetapi karena proses administrasi itu harus ada, nah diutamakan replik itu secara tertulis supaya ada data administrasi di dalam persidangan. Replik diperlukan manakala dalam jawaban ada hal yang perlu mendapat jawaban dari pihak penggugat. Jika tidak ada hal yang perlu ditanggapi dalam jawaban, maka tidak diperlukan replik. Jadi tidak benar kalau dalam replik dikatakan replik penggugat tetap pada gugatan semula.
Jadi ketika dia itu tadi saya sampaikan tidak semuanya. Nah, tapi ketika dia dalam lisan, maka dia bisa menyampaikan hal demikian tetap pada gugatan semula, tetapi secara tertulis maka penggugat dapat membantah, misalnya dari eksepsi, ya kan, pokok perkara. Nah, eksepsi apakah tuduhan eksepsi yang dibuat oleh tergugat dalam jawabannya benar atau tidak. Nah, biasanya berkaitan dengan kompetensi, kemudian error in persona ataupun salah alamat dalam menggugat, atau obscure libel, atau sudah daluarsa, atau sudah prematur, atau masih prematur kan gitu. Artinya belum masuk waktu 90 hari dalam mengajukan gugatan. Kalau daluarsa telah melewati 90 hari dalam mengajukan gugatan tata usaha negara. Replik adalah jawaban yang dibuat oleh penggugat untuk menjawab jawaban tergugat. Menurut ketentuan pasal 75 ayat 1, bahwa atas jawaban tergugat selanjutnya kepada penggugat diberikan kesempatan untuk membantah, menguatkan alasan-alasan gugatan yang diajukan. Tadi kan sudah terjawab, ada menguatkan alasan-alasan gugatan yang diajukan. Atau dia membantah dalil-dalil yang terdapat dalam jawaban si tergugat. Replik biasanya berisi dalil-dalil atau hal-hal tambahan yang menguatkan dalil-dalil penggugat. Bisa tambahan atau bisa mengubah. Penggugat dalam replik ini dapat mengemukakan sumber-sumber perpustakaan, pendapat para ahli, doktrin, dan kebiasaan. Jadi untuk menguatkan dalilnya biasanya mencari rujukan-rujukan bahwa bantahan yang disampaikan oleh tergugat itu adalah tidak tepat. Hal ini berdasarkan dengan jurisprudensi, misalnya undang-undang, ya kan, kemudian pendapat ahli dan sebagainya. Nah, ini harus bisa dicari sumbernya sehingga hakim nantinya bisa lebih yakin terhadap gugatan kita, kan gitu. Nah, bisa membantu hakim agar hakim tidak perlu repot untuk mencari sumber hukumnya dalam nanti memutus perkara yang diajukan. Dia memudahkan daripada majelis hakimnya. Jadi saya katakan peranan jurisprudensi sangat penting dalam replik mengingat kedudukannya sebagai salah satu sumber hukum. Untuk menyusun replik, biasanya cukup dengan mengikuti poin-poin jawaban tergugat. Dalam replik, penggugat dapat mengajukan hal-hal baru untuk menguatkan dalil gugatannya. Jadi peranan jurisprudensi sangat penting dalam replik, mengingat kedudukannya sebagai salah satu sumber. Nah, jadi dalam replik bisa memasukkan berbagai macam dasar hukum. Atau dia mengikuti poin demi poin jawaban tergugat, gitu. A, B, C, D, misalnya, atau 1, 2, 3. Penggugat membantah dalil tergugat dalam jawabannya pada angka 1, angka 2, dan seterusnya. Atau bisa dari angka 1 sampai dengan angka sekian dengan alasan sebagai berikut. Misalnya, bisa seperti itu. Jadi tergantung kita bagaimana memodifikasikan ataupun menguraikan tanggapan itu. Apakah keseluruhan atau poin demi poin kan gitu. Nah, kalau poin demi poin, kalau seandainya jawaban ada 30, berarti 30 pertanyaan lah yang kita jawab satu persatu. Nah, terkadang keunikan
tergugat ini ataupun sering terjadinya pengulangan terhadap jawaban, nah, jadi nggak perlu lagi ditanggapi poin demi poin, maka harus diperhatikan apa hal-hal yang penting yang menjadi bantahan dari si tergugat. Sehingga itu aja yang dimuat di dalam replik. Kenapa? Karena dalam praktek juga replik ini bukan menjadi satu dasar dalam memutus perkara yang sedang diperiksa. Jadi hanya gugatan dan jawaban. Nah, replik hanya sebagai petunjuk ataupun eh, saran yang diberikan oleh para pihak kepada majelis hakim. Nah, ini bisa diterima atau tidak kan gitu. Secara teoritis tidak ada teori yang membahas mengenai bagaimana proses penyusunan replik, mengenai bentuk dan susunan dari replik juga tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Oleh karena itu, dalam menyusun replik harus disesuaikan dengan jenis bidang hukumnya, hukum acara pidana atau hukum acara perdata. Selain itu juga tergantung pada materi pokok dalam perkara yang dihadapi. Dalam penyusunan replik ini, penggugat dapat mengemukakan sumber-sumber kepustakaan, pendapat-pendapat para ahli, doktrin, kebiasaan, dan hal-hal baru untuk menguatkan dalil gugatan yang diajukan sebelumnya. Dalam proses berperkara perdata di pengadilan, jawaban gugatan dari tergugat selain memuat jawaban atau bantahan terhadap pokok perkara, juga termuat eksepsi serta dapat pula memuat gugatan balik atau gugatan rekompensi. Namun dalam petun ini tidak berlaku untuk gugatan balik atau rekompensi karena tidak ada diatur di dalam undang-undang mengenai gugatan rekompensi di dalam hukum acara petun. Kenapa? Karena yang dirugikan adalah penggugat. Nah, tergugat tidak pernah dirugikan dalam hal ini karena dia adalah badan atau pejabat tun yang mengeluarkan katun. Dalam menyusun replik, pihak penggugat perlu memperhatikan jawaban gugatan dari pihak tergugat. Bentuk dan susunan replik harus disesuaikan dengan apa yang termuat dalam jawaban gugatan yang diajukan pihak tergugat. Nah, harus diperhatikan dulu, dibaca secara detail, bila perlu ditulis, ditandain, ya kan, digaris bawahi atau stabilo. Ini hal-hal yang menjadi bantahannya, misalnya gitu. Jadi sehingga nanti pada saat saudara membantahnya di dalam replik, saudara bisa dengan lebih mudah menyusunnya secara sistematis. Nah, gitu. Jadi nantinya hakim pun dengan mudah ataupun dengan gampang menemukan mana nih inti dari bantahannya. Nah, seperti itu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan replik. Yang pertama adalah penggugat dalam menyusun replik selayaknya harus menguasai hal-hal yang terkait dengan eksepsi. Penggugat dalam menyusun replik harus mempertimbangkan dengan cermat isi tergugat yang diabaikan. Penggugat dalam menyusun replik harus mempertimbangkan dalil-dalil bantahan yang diajukan tergugat dan juga harus mempertimbangkan alat bukti yang dapat memperkuat dalil-dalil bantahan tergugat tersebut. Penggugat dalam menyusun replik lazimnya selalu membuat permintaan pada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
Nah, ini contoh replik. Ya, kemudian ada duplik dan ikutsertaan pihak ketiga. Iya, buat bahan dulu, buat bahan. Terhadap replik dari penggugat, tergugat dapat memberikan tanggapan yang disebut duplik. Duplik diperlukan manakala ada replik. Duplik merupakan jawaban tergugat terhadap hal yang baru muncul dalam replik. Oleh karena itu tidak benar kalau dalam duplik dikatakan duplik tergugat tetap pada jawaban semula. Jika ada hal baru yang muncul dalam duplik, dibolehkan adanya replik dan duplik dalam proses pemeriksaan perkara. Pada replik penggugat, maka kepada tergugat diberi kesempatan untuk menyampaikan duplik, yaitu jawaban tergugat atas replik penggugat. Isi duplik umumnya berupa dalil-dalil bantahan atau replik penggugat atau dalil-dalil untuk menguatkan jawaban tergugat. Penyusunan duplik biasanya berdasarkan poin-poin replik penggugat. Dengan adanya jawab-menjawab ini menjadi jelas permasalahan perkara. Pada duplik tergugat masih dapat menggunakan dalil-dalil baru tentang bantahannya terhadap gugatan atau sekedar untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya. Jadi hampir sama dengan replik tadi, untuk menguatkan dalil gugatan, kalau duplik adalah untuk menguatkan dalil jawabannya atau mengungkapkan satu dasar hukum baru seperti jurisprudensi dan sebagainya. Duplik merupakan jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan pihak penggugat. Sama halnya dengan replik, duplik pun dapat diajukan tertulis maupun lisan. Duplik diajukan tergugat untuk mempertahankan jawaban gugatan atau eksepsi yang telah diajukan sebelumnya, yang secara umum berisi bantahan terhadap gugatan yang diajukan si penggugat. Tergugat dalam dupliknya dapat saja membenarkan dalil atau tuntutan yang diajukan oleh si penggugat dalam repliknya, namun tidak pula menutup kemungkinan tergugat menyampaikan dalil-dalil baru yang dapat menguatkan bantahan atas replik yang diajukan pihak penggugat. Nah, di dalam jawaban ada dua kriteria seseorang dalam menjawab gugatan. Yang pertama, mengakui secara seluruhnya atau mengakui secara seluruhnya maupun membantah secara seluruhnya. Ya, maka Anda bisa mengakui tetapi tidak semuanya. Nah, bisa menemukan dalil-dalil yang baru sepanjang belum ada pembuktian. Dalam menyusun duplik, diharapkan dalil atau pernyataan yang diajukan oleh tergugat agar tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang telah dibuat dalam jawabannya. Duplik biasanya memuat bantahan atau pembelajaran atas dalil-dalil pernyataan yang diajukan oleh penggugat dalam repliknya. Penggugat dalam repliknya yang tentunya disertai dengan uraian bukti-bukti yang dapat menguatkan bantahan atau pembelaan tersebut. Biasanya duplik ini dibuat oleh kuasa hukum tergugat yang dilengkapi bukti data, pernyataan, dan juga keterangan-keterangan yang diperoleh dari pihak ketiga. Tahapan replik dan duplik dapat saja diulangi sampai terdapat kesepahaman antara tergugat dan penggugat, atau bisa saja dalam prosesnya hakim menentukan apakah proses jawab-menjawab ini ditutup ataukah diteruskan. Biasanya hanya satu kali replik dan duplik, tidak ada lagi replik duplik lagi, karena akan memakan waktu. Makanya pun biasanya bisa secara lisan untuk menghemat persidangan yang cepat, sederhana, dan biaya yang ringan. Dalam proses tersebut, hakim akan menilai apakah replik yang diajukan penggugat dengan duplik yang diajukan tergugat hanya mengulang-ulang dalil atau tuntutan yang sebelumnya telah disampaikan di dalam proses persidangan. Jika hakim menilai proses tersebut hanya pengulangan,
Maka atas dasar tersebut hakim akan memutuskan untuk menghentikan proses jawab-menjawab tersebut. Sesuai dengan prinsip peradilan sederhana, cepat dengan biaya ringan, dapat mungkin proses pemeriksaan berjalan dengan efisien dan efektif. Berdasarkan pasal 117 RV, hakim cukup memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan replik dan duplik hanya satu kali saja. Namun dalam hal ini tidak ada larangan yang tegas untuk menyampaikan replik dan duplik berkali-kali. Apabila hakim menilai proses jawab-menjawab tersebut tidak efektif dan efisien, serta hanya membuang waktu saja, maka hakim dapat menghentikan proses jawab-menjawab tersebut untuk selanjutnya dilanjutkan pada tahap pembuktian di pengadilan. Dalam proses penyelesaian tun yang berlangsung, di samping penggugat dan tergugat, kadang-kadang ada pihak ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap penyelesaian sengketa tata usaha negara, sehingga kepadanya perlu diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam penyelesaian sengketa tun dimaksud. Pihak tersebut disebut dengan istilah pihak intervensi. Hal ini diatur dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 yang menentukan bahwa selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa tun dan bertindak sebagai pihak yang membela haknya, peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa. Ayat 2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dikabulkan atau ditolak oleh pengadilan dengan putusan yang dicantumkan dalam berita acara sidang. Permohonan banding terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak dapat diajukan sendiri tetapi harus bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa. Jadi dia bisa mengajukan sendiri dengan mengajukan permohonan bahwa ingin ikut terlibat dengan apa alasannya, harus dijelaskan. Nah, bahwa dia merupakan misalnya kalau tanah yang menguasai objek kan gitu, sehingga dia sudah beli secara patut dan layak. Nah, jadi sehingga dia merasa dirugikan akibat adanya gugatan ini. Nah, atau dia bergabung dengan salah satu pihak itu atas permintaan biasanya dari pihak lawan gitu. Nah, nanti hakim akan melihat apakah ada hubungan antara pihak ketiga ini dengan para pihak yang bersengketa atau tidak. Apabila tidak, maka hakim boleh menolak keikutan dari pihak ketiga ini dalam perkara pokok. Dan apabila ditolak, maka nantinya pihak ketiga dapat mengajukan banding bersamaan dengan perkara awalnya. Namun apabila dikabulkan, maka pihak ketiga ini disebut sebagai pihak tergugat intervensi atau bisa penggugat intervensi apabila dia bergabung ke salah satu pihak. Nah, dapat juga diprakarsai hakim, ternyata hakim menilai ini ada kurang pihaknya ataupun harus dikesertakan, maka bisa hakim memerintahkan kepada penggugat ataupun tergugat untuk menambah pihaknya. Dari ketentuan pasal 83 tersebut dapat diketahui bahwa pihak intervensi dapat masuk dalam sengketa tun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Inisiatif untuk masuk ke dalam sengketa tun dapat berasal dari permintaan hakim, prakarsa sendiri, atau dimungkinkan juga atas permintaan dari para pihak yang bersengketa. Kedudukan pihak intervensi adalah sebagai pihak yang membela haknya atau bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa. Penggugat intervensi atau tergugat intervensi. Sertaan pihak intervensi dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara hanya dapat dilakukan selama pemeriksaan berlangsung. Hal ini dipertegas dengan surat Ketua Muda Mahkamah Agung urusan lingkungan peradilan tata usaha negara tanggal
14 Oktober 1993 nomor 222 garing TD titik Tun garing 10 Romawi garing 1993 yang menyatakan bahwa gugatan intervensi dapat diajukan paling lambat sebelum pemeriksaan saksi-saksi. Hal mana untuk menghindari pemeriksaan persiapan yang harus diulangi lagi. Baik, dengan demikian berarti dapat diartikan pihak intervensi ini masuk dalam proses jawab menjawab setelah pembuktian. Nah, tidak ada lagi dimungkinkan untuk diberikan kesempatan pihak intervensi untuk masuk. Baik, demikian untuk materi pada malam hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan diajukan dalam kolom chat dan jangan lupa minggu depan kita sudah periksa untuk berkas dari kuasanya dan gugatan nantinya. Jadi tidak ada lagi alasan belum siap. Nah, silakan disesuaikan sendiri bagaimana untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara tata usaha negara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.